berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan mengatasi untuk motor Pegadaian R yang suara mesinnya itu kemericik. Pokoknya untuk Pegadaian R ini sudah hal umum bahwa di bagian blockheadnya pada saat kita tarik gas, pokoknya mesinnya itu berisik banget, ngecrek, kemericik seperti mesin jahit seperti itu. Dan kali ini kita akan mengatasinya agar tidak terjadi lagi suara kemericiknya. Pokoknya kita atasi sampai sembuh, dan oke, kita bahas satu persatu. Ya oke, jadi sebelum kita mengatasi suara kemericiknya yang di atas head, berarti kita itu harus bisa membedakan mana berisik keteng, mana berisik dari segi dudukan noken as. Jadi jika berisik dari keteng, suaranya pas langsam ya, pas dalam stasioner suaranya ngecrek seperti itu, pas digas suaranya hilang. Jika digas suaranya hilang, berarti itu rantai keteng yang kendor. Berarti untuk rantai keteng yang kendor, silahkan rantai ketengnya diperbaiki dulu dari tonjokan tensionernya, penekan rantai keteng silahkan di setel dulu ataupun dimodifikasi atau rantai ketengnya diganti. Dan jika pas langsam berisik dan digas setengah lalu dia masih berisik, ngecrek seperti itu, berarti sudah dipastikan untuk Pegadaian R ini suaranya ditimbulkan dari sini ya, dari dudukan noken as. Di sini kita lihat, di sini sering aus untuk Pegadaian R ini. Nah, di sini kelihatan dia memiliki nut ya, di sini kemakan di sini. Oke, di sini termakan. Dan jika kita lihat di sana untuk Pegadaian R ini dia tidak memiliki bearing ya, tidak memiliki bearing seperti Jupiter Jet. Biasanya Jupiter Jet di sebelah sana dia memiliki bearing. Kalau Jupiter Jet yang dulu, kalau Pegadaian R dia langsung ya dari noken as dia langsung ke bosnya, ataupun dari noken as ini langsung ke head ya, ke almu. Makanya almunya banyak yang kemakan ataupun banyak yang aus. Dia kalau kita goyang-goyangkan seperti ini, dia agak oblak ya kalau kita goyang-goyangkan. Oke, jadi untuk mengatasinya berarti ini mungkin sudah umum ya dan cukup mudah. Jadi kita tinggal membeli bearing yang bernomor 6002Z ya, di sini 6002Z nomornya. Berarti 6002, kalau 02 yaitu diameter dalam, 60 yaitu diameter luar, dan kode Z yaitu kode tutup besi ya. Untuk kode Z itu kode tutup besi. Kalau Z-nya 1 berarti tutup besinya sebelah seperti ini. Oke. Jadi untuk 6002Z yaitu tutupnya dia satu sebelah. Oke, seperti ini nanti pemasangannya, yang sebelah untuk masuk oli dan yang sebelah untuk tutup agar olinya tidak bocor. Dan setelah kita membeli bearing yang 6002Z ini, berarti kita tinggal membawanya ke tukang bubut untuk dibuatkan dudukannya di sana. Nanti dibubut, dibuatkan dudukan bearingnya. Ini untuk 6200Z ini bearingnya sudah pas ya, dia masuk ke sini. Ini bearingnya sama dengan bearing noken as Smash ataupun noken as Jupiter, noken as Mio, itu sama untuk nomor bearingnya 6002Z. Oke, jadi jangan lupa dicek juga di sini kalau noken asnya kemakan, aus, itu juga yang membuat berisik juga nantinya. Dan jika pelatuknya juga di sini kalau dipegang misalkan ada ngaguruhu lah atau ngagaranjel seperti itu, tidak rata, berarti itu juga kemakan, akan berisik suara dari headnya. Tetapi untuk Pegadaian R ini kebanyakan suara berisiknya ditimbulkan dari sini ya, dari dudukan noken as ini kemakan di sebelah sana. Oke, jadi sebelum dibawa ke tukang bubut, kita cabut dulu untuk pelatuk klepnya. Oke, berarti kita bawa dulu untuk bearingnya, yaitu ke tukang boot kita bawa agar dia bisa terpasang di sana untuk bearingnya. Noken asnya juga kita bawa. Tunggu dulu sebentar. Oke, ini sudah selesai dibubut. Berarti tinggal kita bawa pulang kembali bloknya. Jadi ini sudah sampai rumah,
Dan untuk harga pembubutan, di sini pembubutan dudukan bearing noken as di sini harganya relatif umum ya, di tukang bubut harganya sekitar 70 sampai dengan 80.000. Dan untuk harga bearing ini bermacam-macam. Jika bearingnya ori seperti NSK, Koyo ataupun NTN, SKF, yang ori sekitar harganya 25 sampai dengan 30.000. Untuk harga bearingnya seperti itu. Dan untuk noken as seperti yang tadi kita lihat noken asnya sebelum kita bubut di sana, di dudukan headnya biasanya termakan, dan dudukan noken asnya pun di sini pasti agak termakan sedikit. Jadi pas kita tes bearingnya seperti ini, jika agak longgar seperti ini misalkan, jika agak oblak sedikit karena di sini termakan, ini alangkah lebih baiknya kalau ada biaya diganti ya untuk noken asnya. Tetapi jika tidak ada biayanya, bisa juga kita akali dengan cara kita amplas dulu. Kita pegang dengan bor di sini, kita amplas sampai di sini rapih seperti ini. Setelah rapih, kita bisa gunakan ganjal ya. Kita ganjal dengan menggunakan seng seperti ini, seng pelat bekas kaleng. Tapi kalengnya kaleng yang besi ya. Jika untuk mengganjal jangan kaleng almu. Kaleng besi itu lebih kuat. Jadi seperti ini kalengnya kita potong dulu. Setelah dipotong ini diiris bawahnya ya, diiris-iris seperti ini. Setelah diiris berarti kita paskan ke sini agar dia tidak bergeser. Dan setelah posisinya seperti ini diganjal, kita bisa masukkan. Oke, seperti ini. Dia kencang ya, kencang sekali. Seperti ini dia harus sampai ngepres kalau mengganjal, dan kita putar dia harus center ya, berputarnya jangan ngagaleong. Berarti ini sudah dipastikan aman kalau sudah diganjal seperti ini. Jika kurang pede silahkan dikasih titik di sini, titik las boleh, dikasih titik las sedikit boleh. Jika tidak pun tidak apa-apa. Yang jelas pengganjalannya harus benar-benar kencang ya, jangan sampai pas setelah diganjal ditarik oleh tangan lepas. Jadi ini harus kencang. Kalau ditarik tangan seperti ini jangan sampai lepas. Pengganjalannya harus sampai kencang seperti ini. Dan ini setelah kita cek semuanya, di sini tidak termakan noken asnya, dan ini kencang dudukan laharnya. Dan di sini sudah beres semua. Dan kita pastikan untuk rocker arm ataupun pelatuknya tidak lalegok ya, tidak termakan, tidak aus. Itu dipastikan motornya tidak akan berisik lagi. Kalau masih ragu silahkan dibuka untuk dudukan klepnya, digoyang-goyangkan. Jika bos klepnya goblak pun itu menyebabkan mesinnya berisik, tapi jarang terjadi untuk Pega ZR ini. Jadi untuk Pega ZR kebanyakan masalahnya yaitu di dudukan noken as di sini. Dia oblak ya di sini yang kemarin saya bahas. Jadi untuk pemeriksaan komponen-komponen mesin yang menyebabkan berisik saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu yang berjudul pemeriksaan komponen penyebab mesin kemericik ataupun ngecrek. Saya sudah masukkan di video sebelumnya, silahkan dilihat lagi kalau motornya itu masih ada bunyi ngecreknya. Jadi pemeriksaannya sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu dari mulai keteng, ke noken as, ke pelatuk klep, ke as pelatuk, sampai ke bos klep. Dan untuk setelan klepnya untuk Pega ZR ini, untuk yang in 0,08 dan untuk yang X yaitu 0,10. Dan untuk proses pemasangan saya masukkan di video selanjutnya, yaitu yang berjudul bongkar pasang blok sehar Pega ZR Jupiter Jet. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk cara mengatasinya yaitu yang seperti tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.